Bapak Ibu, bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi? Dari apanya? Satu, dari warnanya. Dua, seratnya. Tiga, baunya. Empat, harganya. Lima, sinten wong sing ngendika rasanya. Kenapa nggih dicipirian to, Pak? Niku lho, Bu. Mboten kula lho. Baik, Bapak Ibu, mari kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi. Ini penting karena sekarang di hampir semua pasar tradisional di Jogja ada daging babi. Kula mboten ngertos ten mriki wonten mboten iki? Ten Peken Bantul. Mboten wonten nggih? Mboten wonten apa mboten ngatos nggih? Nggih, Bapak Ibu, hati-hati kalau di Jogja ini hampir semua pasar tradisional itu ada daging babi. Maka ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk menitani niku menandai, mengetahui bahwa ini adalah daging babi. Niki sing kidul, niku kidul nggih, Pak. Niki masjidnya ingkang kidul daging sapi, ingkang ler daging babi. Bapak Ibu, cara pertama yang bisa kita pakai untuk mengetahui bahwa ini adalah daging babi, cara pertama yang paling mudah adalah dengan melihat tulisannya, sedia daging babi. Nah, niku paling gampil. Demi Allah niku paling gampil. Oh, saya itu, Pak. Tapi kalau tidak ada tulisannya, mohon perhatikan warnanya. Pertama, daging sapi warnanya merah tua, merah marun. Nah, kalau daging babi merah muda. Bapak Ibu, tetapi mohon maaf, kenapa kok daging sapi merah tua, daging babi merah muda? Sapi itu badannya besar. Dan pangapunten, panjenengan ingkang nate ngangkat kepala sapi wonten kali ibadah kurban, kemudian kepala dilepas diangkat. Berapa orang pernah angkat kepala sapi? Ya nanti. Kepala sapi itu ringan atau berat? Berat. Itu baru kepalanya, belum badannya. Nah, untuk ngangkat tubuhnya itu butuh energi yang besar. Energi itu diolah dari makanan yang dicampur dengan oksigen, dari dioksidasi dengan oksigen. Oksigen ini membawa siapa? Hemoglobin pada darah. Pigmen warna darah. Hemoglobin warnanya merah tua. Maka semakin banyak kebutuhan energinya, semakin banyak darah yang membawa oksigen, semakin merah warna dagingnya. Nah, kalau babi kan gerakannya sedikit. Paling dia maju, makan, mundur, tidur. Geser kiri satu langkah tidur, geser kanan satu langkah tidur, maju tidur, mundur tidur. Maka warna dagingnya merah muda. Tetapi kita agak sulit membedakan dengan daging celeng. Celeng itu apa nggih? Bukan celengan, celeng. Babi hutan. Babi hutan atau celeng itu warna dagingnya merah tua, Pak. Karena dia suka lari-lari. Ulang yang benar kok suka lari-lari itu napa nggih? Olahraga napa? Pertama warna daging. Yang kedua, perhatikan lemaknya. Bapak Ibu, lemak sapi warnanya apa ini? Putih. Lemak sapi putih. Nah, lemak babi kuning krem. Beda warna lemak. Lemak sapi putih, lemak babi kuning krem. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih di lemak. Ini saya bawa dari pasar Demangan, di temur rumah saya. Jam 7 pagi, ternyata lemak sapinya di Sukamar padet lan gampil dipun titili, pramila naminipun tetelan. Gitu, Bu. Gaji sapi, lemak sapi naminipun tetelan. Kenapa naminipun tetelan? Amargi gampil dipun titili. Yen pangapunten Bapak Ibu, gampil dipun titili niku bahasa Indonesiane napa? Mudah di apa, Pak? Lho jenengan pernah sering ngaos to. Gampil dipun titili bahasa Indonesia ini apa? Bapak Ibu, lemak sapi itu padat dan mudah dipisahkan dari daging. Dan kalau lemak babi dia basah lengket semacam ini, suka dipisahkan dari daging. Ya. Kemudian yang keempat, seratnya beda. Bapak Ibu, serat daging sapi lebih tebal daripada serat daging babi. Maka rendang sapi itu alot, rendang babi itu empuk. Beef stick atau bestik itu alot, kalau pork stick, stick babi itu empuk. Dendeng sapi ini kok empuk apa alot? Alot, ragu-ragu alot. Ini dendeng babi ini kok empuk karena seratnya lebih lembut. Kemudian harganya beda. Bapak Ibu, daging sapi sekilo pinten? 120, 130, 120. Ini daging babi pinten? Lebih mahal atau lebih murah? Lah pinten? Harga daging babi sekarang meningkat 5.000, Pak. Kalau tahun lalu itu, kalau lemaknya tipis seperti ini lemaknya tipis, ini katakan kualitasnya bagus, per kilo dulu hanya 80.000, sekarang 85. Ya. Nah, tapi kalau lemaknya tebal, itu murah sekali, hanya sekitar 55 sampai 60.000.
Ten Bali namung gangsal 12.000 per kilo. Murah sekali. Pramila Bapak Ibu, nek panjenengan di pasar ditawari daging sapi kok hanya 85.000. Hati-hati, nggak masuk akal. Nggak wajar harganya, hati-hati. Tetapi non sewu, sekarang tidak ada lagi daging sapi oplosan babi yang harganya murah, nggak ada sekarang. Sekarang dibuat sama, biar orang tidak curiga. Nah ini hati-hati. Maka untuk mendeteksi selain dari harga tadi seratnya, kemudian lemaknya juga aromanya beda. Bapak Ibu, daging sapi itu aromanya harum, sedap, khas daging sapi. Kita hafal karena tiap tahun kita di masjid ngiris-iris daging. Lebih sebulan ke pengertian itu. Nah kalau daging babi aromanya beda. Bapak Ibu, kalau daging sapi itu aromanya khas daging sapi. Nah kalau daging babi itu aromanya khas daging babi. Beda itu Pak. Oh, saya itu Ibu. Daging babi itu aromanya wengur. Wengur itu kombinasi antara apek, pesing, dan amis. Kenapa apek? Karena back fat atau lemak punggungnya tebal dan mudah rusak, mudah teroksidasi. Maka dia berubah menjadi tengik. Nah kemudian kenapa kok dia pesing? Saya pernah matur ke panjenengan waktu Ahad pagi ya. Kenapa daging babi pesing? Itu karena disebut di buku Reproductive Physiology on Mammals and Birds karangan Profesor A.V. Nalbandov dan N.V. Nalbandov, dituliskan bahwa kenapa banyak konsumen daging babi yang mengeluh daging babi pesing itu karena prepucium dan kantong urin babi itu sering bocor. Maka urin itu merembes ke daging. Nah maka kalau urin merembes ke daging, kotoran-kotoran yang mestinya dibuang malah merembes ke daging. Kemudian itu kalau masih mentah. Bapak Ibu kalau sudah matang, bagaimana cara mendeteksi, menduga, wah ini daging sapi, ini daging babi. Dari apanya? Bakso, soto, rendang, gulai, tongseng, bakmi goreng, bakmi godok, nasi goreng, nasi godok. Bedanya apa? Yang menggunakan daging sapi dan daging babi. Dari apanya? Satu dari tulisannya, betul. Kok pintar ya Pak Jenengan? Pertama, Bapak Ibu, aromanya beda. Kalau menggunakan daging sapi itu aromanya sedap. Kita hafal, harum aromanya. Tapi kalau menggunakan daging babi aromanya enak, gak enak. Apalagi kalau lemahnya banyak, tambah enak. Satu. Yang kedua, kuahnya beda. Kuah ini bahasa Indonesianya apa? Duduh. Oh, cara memiliki diwalak-walik toh. Bapak Ibu, masanya menggunakan daging sapi itu duduh. Kok duduhnya? Kuahnya itu bening, encer. Tapi kalau menggunakan daging babi, kuahnya kental, ngelenyit, lintrak-lintrak, keruh. Beda. Penampilan kuahnya beda. Yang ketiga, yang tidak bisa menipu adalah asapnya beda. Penampilan asapnya beda. Kalau menggunakan daging sapi, asapnya tipis dan naiknya itu cepat. Kesannya seperti ringan begitu asapnya. Tapi kalau menggunakan daging babi, asapnya sangat banyak. Bahasa Inggrisnya itu kemutuk. Bulek-bulek ngandap, beten mingga-mingga. Kesannya seperti berat, gak naik-naik. Maka kalau di restoran babi itu seringkali ada exhaust fan yang nyedot uap dibuang ke atas, Pak. Mungkin